Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyono Regina, CEO Bank Syariah Indonesia Aceh, mengucapkan selamat belajar Al-Quran melalui program Serambi Tahsin. Semoga program ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk menjadi lebih dekat dengan kalam Allah. Selamat belajar, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bertemu lagi di program Serambi Tahsin, kerjasama antara Serambi dan Ikatan Alumni Timur Tengah, IKAT Aceh, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan mengupas hukum tajwid yang terdapat pada surah Asy-Syams ayat 6 sampai ayat 10. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Ayat 6, wal ardi wa ma tahaha. Di situ ada huruf alif lam, kemudian setelahnya ada kata ardun, dimulai dengan a, ya. Dibaca jelas alif lamnya wal, kemudian a. A di situ huruf a bertemu dengan ro sukun, ya, yang mana pada kondisi seperti ini ro-nya harus dibaca tebal. Jadi dibaca wal ar, ya. Kemudian setelahnya ada huruf dad yang berharokat kasroh, sama seperti sebelumnya, bahwasanya huruf dad ini huruf yang sangat tebal, ya, berkumpul padanya sifat isti'la dan itbaq. Jadi walaupun dia berharokat kasroh, tetap harus dibaca tebal walaupun agak sedikit berkurang ketebalannya. Wal ardi, ya. Jadi jangan sampai membaca di, ya. Wal ardi. Wa ma. Nah, ada huruf ma di sini mat tabi'i karena setelahnya ada alif. To, ya, huruf to. Huruf to ini adalah huruf yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal atau tempat tumbuhnya gigi seri atas, ya. Dan dia memiliki sifat isti'la, yaitu terangkat pangkal lidahnya, juga tertutup oleh tengah lidahnya, maka akan dibaca tebal, ya. To, ha. To, ha. Ha ini adalah huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. Kemudian setelahnya ada huruf ha, ya. Jadi dibedakan bacaan ha dan ha. To, ha. Ayat selanjutnya, wa nafsin wa ma sawwaha. Wa nafsin, huruf fa sukun, sebelumnya huruf nun, ya. Fa ini memiliki sifat hamas dan urkhawah. Jadi alirkan suara dan nafas. Naf, ya. Sin wa ma. Nah, huruf sin di sini tanwin bertemu dengan huruf waw. Hukumnya adalah idgham bi gunnah. Jadi huruf sin ini yang harus dibaca, dimasukkan kepada huruf waw. Nunnya dimasukkan kepada huruf waw. Jadi bukan dibaca wa nafsin, akan tetapi dibaca wa nafsiu. Dan jangan lupa disertai dengan gunnah, yaitu suara yang mengalir dari rongga hidung. Wa nafsiu. Jadi terasa, ya, ketika hidung dipencet itu akan ada wa nafsiu wa ma. Ya, seperti itu, ya. Dan panjangnya juga 2 harokat dan dibaca dengan pelan, ya. Wa nafsium wa ma. Waw, huruf waw dibaca dengan memonyongkan kedua bibir, wa. Kemudian setelahnya ada huruf ma, dibaca 2 harokat karena mat tabi'i. Sawwaha, ya. Di waw tasydid ini agak ditekan, ya, karena ada 2 waw berarti di situ. Jadi dibaca dengan sedikit tekanan. Wa wa ma sawwaha. Karena jika tidak ditekan akan hilang salah satu huruf wawnya, ya, sawaha jadinya. Jadi ditekan sawaha, ya.
Panjangnya juga 2 harokat, begitu pula dengan huruf H. Ayat selanjutnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa, huruf tipis, fa, kemudian al ya, huruf hamzah bertemu dengan lam sukun. Al ya, jadi jangan sampai ada ale, ada pantulan ya. Fa'alha ya, kemudian huruf H, huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan, fa'alha ma ha ya, ada huruf H yang setelahnya ada alif, maka dibaca 2 harokat. Fujuraha, fuju ya, di sini ada huruf jim yang seperti sebelumnya kita bahas, bahwasanya huruf jim ini keluar dari tengah lidah ya, jadi dibaca ju. Jangan sampai ada aliran nafas dan nafas atau angin ya, bukan fuju, tapi fuju. Nah, karena ada setelahnya ada waw sukun, maka dibaca 2 harokat karena mad tabi'i. Fujuraha, begitu juga dengan huruf H ya. Di situ ada mad tabi'i. Kemudian wa taqwaha. Nah, huruf qaf sukun sebelumnya huruf yang berharokat fathah, maka qafnya dibaca tebal ya, wa taqwaha. Dan hati-hati pada pengucapan qalqalah. Bunyi qalqalah itu alami ya. Wa taqwaha. Jadi pantulannya alami. Jangan sampai ada tambahan hamzah setelahnya. Contohnya seperti wa taqo. Nah, itu ada tambahan hamzah sukun setelahnya. Jadi natural, suaranya alami. Wa taqwaha ya, seperti itu, dan jangan lupa ditebalkan. Jangan wa taqo. Jangan tipis, tapi tebalkan. Wa taqwaha. Oke. Selanjutnya waw mad tabi'i. Seperti biasa dibaca 2 harokat, begitu juga dengan huruf H ya. Kemudian ayat selanjutnya, qad aflaha man zakkaha. Qad ya, huruf qaf tebal. Kemudian setelahnya ada huruf dal sukun. Nah, seperti biasa huruf dal ini memiliki sifat qalqalah ya, yang sudah sangat familiar. Pantul yang mana qalqalah ini merupakan pantulan suara, seperti tadi juga suaranya alami ya. Jangan sampai ada tambahan huruf hamzah menjadi qad, tapi alami. Qad, dan langsung disambung dengan huruf setelahnya. Qad a ya. Qad aflaha, huruf lam, kemudian setelahnya ada huruf ha ya. Ha yang keluar dari tengah tenggorokan. Man zakkaha. Nah, ada huruf nun sukun yang bertemu dengan huruf zai yang merupakan salah satu hukum ikhfa hakiki ya. Yang mana ikhfa ini berarti samar. Apa yang disamarkan? Yang disamarkan adalah huruf nunnya. Jadi kita tidak membaca huruf nun menjadi man, menjadi idhar jelas man zakkaha, tapi disamarkan. Maza. Nah, baru setelah itu masuk ke huruf za ya, mazakkaha, juga dibaca dengung. Kemudian ada huruf kaf dan ha yang dibaca 2 harokat, zakkaha. Kemudian ayat ke-10, wa qad khaba ma dassaha. Sama seperti sebelumnya, qad ya, huruf dal sukun sebelumnya huruf qaf, maka dikolkolahkan dan qafnya ditebalkan. Qad. Dan setelahnya ada huruf kho yang setelahnya ada huruf alif. Nah, kho di sini juga dibaca tebal ya. Kho berharokat fathah itu bukan kha ya, tapi kho tebalkan. Khoba ya, bukan khaba tapi khoba. Kemudian setelahnya ada madassaha. Nun sukun bertemu dengan huruf dal. Yang hukumnya juga ikhfa hakiki ya. Jadi bacaan nunnya disamarkan. Baru kemudian dibaca huruf setelahnya itu huruf dal, dassaha ya, dassaha. Nah, seperti itu juga huruf sin dan ha. Kedua huruf ini merupakan mad tabi'i dan dibaca 2 harokat. Shadaqallahul azim. Sekian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang bisa kerja di tengah laut tapi ibadah diingetin? Alhamdulillah. Mudah. Beyond by BSI, semua jadi mudah.